Negara Lebanon merupakan negara yang berada di wilayah Timur Tengah dengan sistem republik. Negara Lebanon berbatasan langsung dengan Laut Mediterania di sisi barat dan Suriah di sisi utara dan timur. Negara ini memiliki banyak lokasi wisata yang menarik. Lebanon, khususnya Beirut, pun mendapat julukan Paris of the East atau Parisnya Timur Tengah. Selain itu, masih ada hal-hal menarik lainnya dari Lebanon untuk diketahui. Sebutan Paris of the East sudah melekat dengan Beirut selama lebih dari 60 tahun. Lebanon pernah berada di bawah kontrol Perancis pada periode 1920 hingga tahun 1943. Lebanon kemudian merdeka dari Perancis pada 22 November tahun 1943. Negara Lebanon ini sangat menyukai produk tembakau. Bahkan WHO menyatakan bahwa Lebanon berada pada peringkat ketiga di dunia dengan konsumsi rokok terbesar. Hanya negara Belarus dan Montenegro yang berada di atas peringkat negara Lebanon. Selain itu, negara Lebanon merupakan negara terkecil kedua di Timur Tengah setelah negara Bahrain. Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara Republik Lebanon. Negara Lebanon adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Timur Tengah, tepatnya berada di benua Asia bagian barat. Negara ini secara astronomis berbatasan dengan negara Suriah di sebelah timur dan utara, sedangkan di sebelah selatannya adalah negara Israel. Di sebelah barat Lebanon adalah Laut Tengah dengan garis pantai sepanjang 225 km. Ibu kota negara Lebanon ialah kota Beirut. Luas wilayah negara Lebanon ialah sebesar 10.400 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 6.229.794 jiwa, yang dimana mayoritas penduduk Lebanon adalah etnis Arab dengan persentase 95%. Negara Lebanon memiliki bahasa resmi yaitu bahasa Arab dan juga memiliki dua agama mayoritas yaitu agama Islam dengan persentase 54% dan agama Kristen dengan persentase 40,5%. Negara Lebanon juga merupakan salah satu negara di dunia yang mengalami penurunan jumlah penduduknya, yaitu penurunan sekitar 1,1% karena terjadi pengungsian penduduk dari Lebanon ke negara lainnya. Sistem pemerintahan negara Lebanon ialah sistem pemerintahan republik parlementer, yang dimana kepala negaranya adalah seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Presiden Lebanon dipilih secara tidak langsung oleh Majelis Nasional dengan masa jabatan 6 tahun, sedangkan Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri ditunjuk oleh Presiden atas konsultasi dengan Majelis Nasional. Di bidang perekonomian, negara Lebanon juga merupakan negara yang mengadopsi ekonomi pasar bebas dengan tradisi komersial laissez-faire yang kuat. Pemerintah tidak membatasi investasi asing, namun iklim investasi kurang berkembang karena adanya korupsi, birokrasi yang panjang, keputusan perizinan yang sewenang-wenang, prosedur kepabeanan yang rumit, pajak yang tinggi, tarif dan biaya yang tinggi, serta lemahnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Namun meskipun demikian, negara Lebanon masih menikmati pertumbuhan ekonomi sekitar 1% hingga 2% di hampir setiap tahunnya. Mayoritas penduduk di negara Lebanon ialah menganut agama Islam, yaitu dengan populasi 2.592.990 jiwa, atau dengan persentase 54%. Kemudian ada juga yang menganut agama Kristen, yaitu dengan populasi 1.620.000 jiwa, atau dengan persentase 40,5%. Kemudian ada juga yang menganut agama Buddha, yaitu dengan populasi 8.460 jiwa atau dengan persentase 0,2%. Dan yang terakhir ada juga yang tidak memiliki agama, yaitu dengan populasi 12.690 jiwa atau dengan persentase 0,3%. Sebelum Perang Saudara Lebanon yang terjadi di tahun 1975 hingga tahun 1990, negara ini sempat menikmati ketenangan dan kemakmuran yang relatif dan didorong oleh sektor pariwisata, pertanian, dan perbankan dalam ekonominya. Sedangkan agama asli penduduk Arab Lebanon pada saat itu ialah agama Kanaan. Negara Lebanon dianggap sebagai ibu kota perbankan di dunia Arab dan umumnya dianggap sebagai Swiss di Timur Tengah. Karena kekuatan finansialnya, negara Lebanon juga menarik banyak sekali wisatawan hingga ibu kotanya Beirut dirujuk oleh banyak orang sebagai Parisnya Timur Tengah. Segera setelah perang, ada banyak upaya untuk menghidupkan kembali ekonominya,
dan membangun kembali infrastruktur nasionalnya. Pada awal tahun 2006, stabilitas yang cukup besar telah tercapai di hampir seluruh negeri. Rekonstruksi Beirut hampir selesai, dan semakin banyak wisatawan asing yang datang ke resort-resort di Lebanon. Namun, Perang Lebanon di tahun 2006 menimbulkan korban sipil dan militer, kerusakan hebat pada infrastruktur sipil, dan pengungsian besar-besaran dari 12 Juli tahun 2006 hingga gencatan senjata diberlakukan pada 14 Agustus tahun 2006. Dan pada September tahun 2006, pemerintah Lebanon telah memberlakukan rencana pemulihan awal yang ditunjuk untuk membangun kembali properti yang dihancurkan oleh serangan-serangan Israel di Beirut, Tirus, dan desa-desa lainnya di Lebanon Selatan. Setelah Perang Dunia Pertama, negara Prancis memperoleh mandat atas runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman Empire untuk menguasai sebagian besar wilayah Suriah dan Lebanon. Prancis kemudian mendemarkasi wilayah Lebanon pada tahun 1920 dan memberikannya kemerdekaan pada tahun 1943. Sebagai pengetahuan, demarkasi atau demarcated adalah batas pemisah yang ditetapkan oleh pihak yang sedang berperang atau bersengketa yang tidak boleh dilanggar selama gencatan senjata berlangsung. Dalam sejarahnya, negara Lebanon pernah terjadi perang saudara di tahun 1975 hingga tahun 1990 yang mengakibatkan 120.000 korban jiwa. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya. Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.